Kembali lagi semuanya yang sangat bersemangat karena sedang mingguan dengan Tobrut. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah muncul di hadapan Gou Yan. Gou Yan pada saat ini terlihat sangat gembira dan Gou Yan segera mengungkapkan semua yang dirinya hadapi. Melihat Gou Yan yang berbicara terus-menerus, Xiao Yan pada saat ini segera berteriak memerintahkan Gou Yan untuk berhenti. Gou Yan benar-benar sangat berisik dan biarkan Xiao Yan mempelajari hal ini terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Gou Yan pada akhirnya benar-benar terdiam dalam waktu sesaat. Sementara itu Cimi yang berdiri di belakang Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dirinya juga merasa ada yang sangat lucu dan mengira bahwa dirinya tampaknya tidak sendiri karena ini juga tampaknya korban dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbalik dan mulai bertanya kepada Permaisuri. Xiao Yan bertanya apakah monster yang berada di bawah segel ini adalah monster yang disebutkan oleh Yuan Er. Permaisuri pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Xiao Yan pada saat ini terus bertanya sambil melihat segel di sekitar. Meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi di dalam hatinya Xiao Yan masih cukup terkejut sampai saat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat formasi yang sangat besar dengan pengekangan yang begitu kuat. Meskipun objek penekanan dari segel ini tidak dapat dilihat oleh Xiao Yan, namun hanya dengan melihat pengekangan segel yang sangat besar sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya monster yang ditekan di dalam. Xiao Yan pun bertanya kepada Permaisuri apakah Xiao Yan pada saat ini harus melepaskan segelnya. Permaisuri dengan tersenyum lembut berkata bahwa beresiko untuk melepaskannya, bukan karena Permaisuri takut tetapi makhluk ini sangatlah licik. Tetapi meskipun begitu, jika Xiao Yan ingin melepaskannya, hal itu bukanlah permasalahan. Meskipun dirinya mungkin dilepaskan dari segel ini, dirinya juga tampaknya tidak tahu bahwa batasan sebenarnya adalah ruang yang berada di sekitar. Xiao Yan pun segera mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Permaisuri. Makhluk tersebut tidak akan dapat melarikan diri karena Yang Mulia telah mengatur semuanya dengan tepat. Tujuan akhirnya juga adalah memasukkan makhluk tersebut ke dalam bendera penekan jiwa. Semua ini telah disiapkan oleh Yang Mulia dan Xiao Yan hanya perlu melakukannya. Sementara itu di sisi lain Gou Yan pada akhirnya kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Iblis ini tidak bisa dilepaskan dan mereka pada saat ini sebaiknya segera meninggalkan tempat tersebut. Segel ini juga telah dirinya persiapkan khusus untuknya dan ini 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan segel sebelumnya. Tidak akan ada yang bisa melanggar segel tersebut kecuali atas izin dari Gou Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terdiam sementara Gou Yan mulai mendarat di bahu Xiao Yan. Gou Yan pada saat ini bersiap untuk pergi tetapi Xiao Yan segera mulai berbicara kepada Gou Yan agar dirinya pada saat ini segera membuka segelnya. Gou Yan tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya langsung menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang bertanya-tanya. Gou Yan tampaknya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja keluar dari mulut Xiao Yan. Sosoknya pun segera bertanya apa yang sesungguhnya dibicarakan oleh Xiao Yan. Apakah mereka pada saat ini akan membuka segelnya? Meskipun Gou Yan tidak begitu ingat benda apakah ini, tetapi itu jelas bukan sesosok yang bisa dianggap enteng. Makhluk ini benar-benar iblis dan Gou Yan mengingat bahwa nama dari makhluk ini adalah Ye Tian. Dirinya adalah roh jahat dan dirinya telah berkeliling dunia untuk menyerap roh jahat. Dirinya telah menghabisi banyak orang dan itulah sebabnya Yang Mulia memerintahkannya untuk menahan dan menyegel sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan Xiao Yan tampak tidak menanggapi perkataan dari Gou Yan. Xiao Yan malah tersenyum lembut dan segera berbicara dengan tenang kepada makhluk yang berada di dalam segel. Xiao Yan bertanya apakah Ye Tian bersedia untuk menjadi bawahan Xiao Yan.
Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, iblis bernama Ye Tian pada saat ini seketika mendengus dingin. Sosoknya lanjut berkata, apakah junior ini benar-benar sedang bercanda? Apakah yang pada saat ini dirinya pikirkan? Apakah dirinya berpikir Ye Tian benar-benar akan rela menjadi bawahan seorang keabadian kaisar? Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan Xiao Yan tampaknya tidak marah dengan apa yang dikatakan oleh Ye Tian. Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya sepertinya Ye Tian bersedia disegel di tempat ini. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya sedikit menoleh dan menatap ke arah Gou Yan. Xiao Yan lanjut berkata, sebaiknya Gou Yan pada saat ini membuat segel yang lebih kuat. Buat segel yang benar-benar kuat sehingga tidak akan ada yang bisa melanggarnya terkecuali dunia ini runtuh. Makhluk seperti ini benar-benar harus dipenjarakan di tempat ini dan jangan sampai lolos berkeliaran. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini tampak terlihat bersemangat. Sosoknya segera melesat keluar dari bahu Xiao Yan dan pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya lanjut berkata bahwa sangat mudah baginya untuk membentuk segel yang jauh lebih kuat. Iblis semacam ini memang harus dipenjara di tempat ini selamanya dan meskipun dirinya tidak bisa dibunuh, dirinya benar-benar akan menderita kesepian di tempat ini untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Jika saja makhluk ini bisa dibunuh maka Yang Mulia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Begitu selesai berbicara, cahaya biru pada saat ini segera melonjak di mata Gou Yan dan Gou Yan terus-menerus memperkuat segel. Mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Gou Yan pada saat ini, Ye Tian segera menyadari sesuatu. Kerendahan hati Gou Yan serta rasa hormatnya kepada Xiao Yan benar-benar membuat Ye Tian bingung. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan bahwa Da Jie benar-benar mendengarkan perkataannya dan siapakah sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam menanggapi perkataan dari Ye Tian. Xiao Yan berkata bahwa meskipun auranya telah berubah, apakah dirinya tidak bisa mengenali jiwa ini? Ye Tian sedikit terdiam sebelum akhirnya setelah beberapa saat kemudian sosoknya mendesis dingin. Ye Tian lanjut berkata bahwa jiwa dari orang ini benar-benar agak familiar. Sesaat kemudian suara kaget Ye Tian meledak di kehampaan seperti guntur ketika dirinya bertanya apakah sosok ini adalah Gu Zongsheng. Meskipun auranya mirip tetapi bau jiwanya sedikit salah. Mungkinkah Gu Zongsheng telah bereinkarnasi setelah kematiannya? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan Xiao Yan mengagumi kemampuan dari monster-monster tua seperti ini. Mereka benar-benar bisa menebak identitas Xiao Yan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu saja premisnya adalah bahwa monster-monster tua ini telah banyak berinteraksi dengan Yang Mulia. Entah mereka berteman dekat dengan Yang Mulia atau mungkin mereka sangat membenci Yang Mulia. Tetapi tampaknya iblis saat ini yang bernama Ye Tian mungkin termasuk orang yang membenci Yang Mulia. Di sisi lain, Ye Tian pada saat ini segera kembali berbicara dengan berkata yang bercampur sarkasme. Sosoknya berkata bahwa baru saja Da Jie mengatakan bahwa Gu Zongsheng telah menyegelnya di sini. Tampaknya sekarang kekuatan reinkarnasi Gu Zongsheng telah turun ke tingkat keabadian kaisar. Apakah dirinya benar-benar berpikir bahwa dirinya dapat mengendalikannya dengan kekuatan seperti itu? Xiao Yan pada saat ini mengabaikan ledekan Ye Tian dan Xiao Yan segera berkata kepada Gou Yan agar Gou Yan membuka blokirnya. Gou Yan seketika tercengang dan terhenti dan begitu Gou Yan hendak berbicara untuk membujuk Xiao Yan, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi dingin ketika menatap ke arah Gou Yan. Gou Yan pada akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera mengikuti perintah Xiao Yan. Cahaya biru yang sebelumnya digunakan untuk menyegel pada saat ini dibalik untuk menghancurkan segel. Segel seketika runtuh dan menghilang dan pembatasan yang tidak terlihat dengan telanjang mulai bergetar. Sejumlah besar formasi runtuh secara bertahap dan kehilangan efek penyegelannya.
Ye Tian yang telah bersabar untuk waktu yang lama juga mulai gelisah mengenai hal ini. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa Gou Yan pada akhirnya benar-benar telah menembus sebagian besar segel. Begitu Gou Yan berhasil melenyapkan semua segel, seberkas cahaya ungu kehitaman melesat ke langit. Cahaya ini lanjut mengembun dan berubah menjadi awan ungu kehitaman dengan adanya kilatan listrik ungu. Sebuah suara sarkastik juga pada saat ini segera datang dari kedalaman awan ungu kehitaman. Suara ini dipenuhi dengan kebencian ketika berbicara dengan nada menghina ke arah Xiao Yan. Sosoknya tertawa dan lanjut berkata bahwa Gu Zhongsheng mengira dirinya akan berlarian di sekitarnya dalam kehidupan ini. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Gu Zhongsheng akan bereinkarnasi dan menjadi seorang keabadian kaisar. Dirinya juga benar-benar ingin Ye Tian menjadi bawahannya dan itu merupakan suatu hal yang sangat konyol. Dirinya tidak akan menghabisi Gu Zhongsheng hari ini, tetapi itu semua karena gadis yang berada di sebelahnya. Dirinya akan datang kembali mencari Xiao Yan dalam 1000 tahun sebelum akhirnya mereka akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Begitu suara ini terdengar, tubuhnya pada saat ini segera melesat ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat dan sosoknya benar-benar menghilang tanpa jejak. Gou Yan pada saat ini memandang ke arah Ye Tian yang menghilang dan sosok Gou Yan menghela nafas lega. Gou Yan berkata untungnya dirinya tidak menaruh dendam kepada Gou Yan. Benar-benar sangat beruntung sosok tersebut pergi dan jika iblis ini dilepaskan, akan ada iblis keji lainnya di dunia ini. Gou Yan pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan mulai kembali berbicara dengan nada menyindir. Gou Yan menghela nafas dan berkata bahwa dirinya tidak tahu berapa banyak makhluk yang akan mati mengenaskan. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini berkata dengan lembut ketika menyebut setengah batang dupa. Gou Yan seketika menatap ke arah permaisuri dengan mata bingung sementara Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila di punggung kelinci Bing Yun dan menunggu waktu setengah batang dupa. Benar saja seperti apa yang dikatakan oleh permaisuri karena setelah setengah batang dupa, awan ungu kehitaman kembali melayang mendekat. Begitu sosok Ye Tian pada saat ini kembali melihat Xiao Yan, sosoknya kembali terbang menjauh. Namun setelah beberapa saat sosoknya kembali muncul sebelum akhirnya dirinya merasakan adanya sesuatu yang aneh. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menepuk lembut kelinci Bing Yun. Xiao Yan berkata karena sosok ini tidak mau bekerja sama maka mereka hanya bisa melupakannya. Begitu kelinci Bing Yun hendak pergi, awan ungu kehitaman dengan cepat menyapu dari sisi yang jauh. Ye Tian pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan ketika bertanya tempat apakah ini, mengapa apa dirinya tidak bisa keluar dari tempat ini. Xiao Yan sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Ye Tian sementara kelinci Bing Yun benar-benar telah melesat dan mulai menghilang. Ye Tian pada saat ini benar-benar terkejut dan sosoknya tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali. Tampaknya kehampaan ini seperti lingkaran tanpa celah dan tidak peduli bagaimana dirinya berusaha, dirinya benar-benar akan selalu berada di dalam lingkaran. Ye Tian menjadi cemas sebelum akhirnya segera berteriak ke arah Xiao Yan yang menghilang. Sosoknya meminta Xiao Yan untuk menunggu sejenak dan cepat kembali. Ada yang ingin mereka bicarakan dan hal ini benar-benar sangat penting. Begitu suaranya menyebar tidak ada respon yang terdengar dari Xiao Yan. Ye Tian juga tidak bisa mendeteksi aura apapun di sekitar. Ye Tian tiba-tiba mulai mencari dengan panik dan seluruh awan mulai mengembang. Ye Tian pada saat ini mencoba segala cara dan Ye Tian bergumam bahwa jika ada jalan keluar, akan ada singularitas energi dan itulah yang akan dimanfaatkan oleh Ye Tian. Ye Tian pada akhirnya menggunakan banyak metode tetapi tidak peduli seberapa keras Ye Tian mencoba sosoknya benar-benar tidak bisa keluar. Ye Tian pun bergumam mengapa tidak ada singularitas di tempat ini. Selama adanya kehampaan dan ruang tidak mungkin tidak ada singularitas.
Sosoknya pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya sosoknya menyadari sesuatu. Ye Tian memikirkan kemungkinan yang tidak terhitung jumlahnya hingga pada akhirnya dirinya bisa merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Sosoknya bergumam bahwa karena tidak ada singularitas tampaknya tempat ini masih berada di dalam segel. Ye Tian pun menggertakkan giginya dan pada saat ini segera meraung dengan marah. Selanjutnya Ye Tian tampaknya tahu bahwa Xiao Yan masih belum pergi dari tempat ini. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya berjanji kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan menjadi bawahannya, namun dirinya akan melindunginya paling lama 1000 tahun. Begitu perkataannya terdengar, kehampaan pada saat ini masih tetap sunyi dan benar-benar masih belum muncul. Ye Tian segera kembali menambahkan tawarannya menjadi 2000 tahun. Menyadari Xiao Yan yang masih belum menanggapinya, sosoknya pada akhirnya segera menambahkan kembali tawarannya. Xiao Yan pada saat ini masih belum muncul dan Ye Tian pada saat ini benar-benar berteriak dengan penuh amarah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berada di kehampaan dan di hadapan Xiao Yan pada saat ini ada Ye Tian yang meraung dengan marah. Xiao Yan bisa menatap ke arah Ye Tian sementara Ye Tian pada saat ini sama sekali tidak bisa mengetahui keberadaan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Ye Tian. Xiao Yan menatap ke arah Ye Tian yang pada akhirnya berteriak bahwa dirinya bersedia menjadi prajurit Xiao Yan. Kondisi apa yang diinginkan oleh Xiao Yan dan Ye Tian akan berusaha untuk mewujudkannya. Ye Tian yang tidak mendapatkan tanggapan dari Xiao Yan pada akhirnya perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Ye Tian segera melonjakkan niat membunuh yang kuat dan pada saat ini Ye Tian benar-benar mengamuk. Kekuatan yang sangat dahsyat pada saat ini segera dikeluarkan oleh Ye Tian untuk menghancurkan segel. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Gou Yan. Xiao Yan bertanya apakah kehampaan yang menjebak monster ini merupakan segel. Gou Yan segera menjawab bahwa ini sesungguhnya bukanlah segel, ini jauh lebih kuat daripada yang disebut segel. Ini adalah teknik luar angkasa dan seharusnya sangat kuat untuk dilakukan. Tidak sulit untuk membuka ruang tetapi sulit untuk menciptakan ruang yang stabil tanpa celah seperti ini. Xiao Yan langsung mengerti bahwa Yang Mulia mungkin tidak terlalu yakin dengan segel dari Gou Yan. Oleh karena itu Yang Mulia mengambil langkah seperti ini untuk menekan Ye Tian. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sambil menatap ke arah Ye Tian yang pada saat ini kembali meningkatkan tawarannya. Ye Tian berteriak bahwa dirinya mohon Xiao Yan segera muncul dan dirinya akan menjadi bawahan Xiao Yan selama 20.000 tahun. Xiao Yan pada saat ini masih belum menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Tian. Xiao Yan pada saat ini menoleh menatap ke arah permaisuri dengan ekspresi aneh dan mulai bertanya. Xiao Yan bertanya apakah monster ini hanya awan ungu kehitaman? Permaisuri sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya memiliki kehidupan transenden dan bukan milik makhluk hidup manapun. Dirinya juga telah lolos dari keberadaan surga dan penampilannya selalu berubah. Permaisuri ingat bahwa dirinya suka berdandan seperti anak kecil yang menakutkan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya apakah Yuan Er tahu kemampuan spesifik apa yang dimiliki oleh monster tersebut. Permaisuri pun menjelaskan bahwa yang sangat dirinya ingat adalah dirinya dapat memurnikan boneka iblis. Alasan mengapa dirinya diburu oleh Gu Zongsheng adalah karena dirinya menciptakan pasukan jutaan boneka iblis. Formasi ini pernah mengancam alam sejati Xuan Yin dan semuanya pada akhirnya benar-benar berakhir dalam pertempuran. Mereka bertempur dengan prajurit permaisuri dan pertempuran sengit itu beberapa kali lebih brutal daripada pertempuran dengan Taiksu kali ini. Xiao Yan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu permaisuri kembali menjelaskan bahwa ini hanyalah salah satu kemampuannya. Yang paling mengejutkan permaisuri adalah dirinya juga bisa memanggil keberadaan dari dunia luar.
Eksistensi ini belum pernah dilihat oleh permaisuri sebelumnya, dirinya juga hanya melihat mereka dipanggil sekali oleh Ye Tian, tetapi meskipun begitu sepertinya memanggil mereka juga seharusnya Ye Tian pasti membayar harga yang mahal. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa karena Ye Tian tidak bisa mati apakah dirinya akan peduli dengan harga yang harus dirinya bayar. Ye Tian benar-benar dapat dikatakan abadi dan tidak ada kekhawatiran mengenai semua hal. Permaisuri pada saat ini menganggukkan kepalanya dan kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Permaisuri lanjut menjelaskan bahwa meskipun sosoknya abadi, tetapi umurnya juga sesungguhnya bisa dikonsumsi. Sosoknya bisa menjadi begitu kuat berarti dirinya mengintegrasikan kekuatan tertentu dari dunia. Jika habis dan meskipun dirinya telah mencapai keabadian dirinya akan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Meskipun dirinya tidak akan mati tanpa adanya energi dirinya benar-benar bisa seketika gila. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan pada saat ini lebih fokus pada dua kemampuan yang sangat menakutkan yang dimiliki oleh Ye Tian, menciptakan pasukan jutaan boneka iblis dan mampu berhadapan dengan tentara permaisuri. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Namun Xiao Yan juga pada saat ini tampak bingung dengan apa yang dilakukan oleh Ye Tian. Xiao Yan berkata bahwa Ye Tian merupakan keberadaan yang benar-benar abadi, oleh karena itu mengapa dirinya benar-benar masih melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti ini. Permaisuri pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan dan berkata bahwa memulai pertarungan itu sendiri adalah arti keberadaan dari Ye Tian. Tanpa adanya perang maka Ye Tian sesungguhnya tidak akan lahir. Begitu mendengar hal ini Xiao Yan pada akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia ingin memasukkan Ye Tian ke dalam rencananya. Karena Ye Tian terlahir untuk bertempur maka hal ini akan bisa sedikit banyaknya membantu dunia sensi. Seiring dengan perbincangan Xiao Yan dan permaisuri sosok Ye Tian pada saat ini benar-benar telah kehilangan jejak arogansinya. Pada saat ini dirinya benar-benar memilih untuk menundukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya mengerti bahwa tampaknya sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk menemui Ye Tian. Xiao Yan pun menepuk kelinci Bing Yun sebelum akhirnya mereka segera kembali memasuki kehampaan tempat di mana Ye Tian berada. Melihat Xiao Yan yang kembali muncul Ye Tian pada akhirnya kembali menjadi gelisah. Niat membunuh pada saat ini masih bisa dirasakan Xiao Yan meskipun Ye Tian berusaha menekannya. Xiao Yan pun segera berbicara sebaiknya Ye Tian menyingkirkan niat membunuhnya. Jika dirinya bahkan tidak bisa menahannya maka dirinya harus tetap berada di sini. Ye Tian pada saat ini segera mulai berusaha untuk menekan niat membunuhnya. Ye Tian tidak berani berjudi dan Ye Tian benar-benar takut jika Xiao Yan pergi meninggalkannya. Melihat Ye Tian yang pada saat ini mengikuti perkataan Xiao Yan juga tidak ingin membuang waktu dan langsung mengeluarkan bendera penekan jiwa. Melihat bendera di tangan Xiao Yan awan ungu kehitaman tampak terlihat gelisah dan bingung. Tetapi meskipun begitu dirinya tahu bahwa itu pasti sesuatu yang tidak baik. Xiao Yan pada saat ini juga segera mulai berbicara dengan singkat dan cukup mendominasi kepada Ye Tian. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memiliki keputusan terakhir jika dirinya ingin pergi. Sebelum itu Ye Tian harus menyetujui setiap permintaan Xiao Yan dan segera masuk ke bendera ini. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa membawanya pergi. Ye Tian pada saat ini sesungguhnya merasa sangat enggan tetapi dirinya tampak tidak memiliki pilihan lain. Ye Tian juga pada saat ini hendak berbicara tetapi ketika melihat Xiao Yan meletakkan bendera penekan jiwa ke dalam cincin penyimpanan, Ye Tian menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berkompromi dengan Ye Tian. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya akan ikut permintaan dari Xiao Yan. Bagaimana mungkin dirinya pada saat ini menolak hal tersebut?
Xiao Yan bisa merasakan adanya ketidakberdayaan dari nada suara Ye Tian. Sosoknya pada akhirnya segera melesat memasuki bendera penekan jiwa di tangan Xiao Yan. Firasat buruk juga pada saat ini menjadi semakin kuat di dalam hati Ye Tian. Namun karena dirinya tidak memiliki pilihan, dirinya pada akhirnya benar-benar memasuki bendera. Kekuatan hisap yang kuat juga pada saat ini benar-benar menekan Ye Tian dan sosoknya tidak bisa lagi kembali keluar. Ye Tian segera berteriak, kekuatan macam apakah ini? Dirinya benar-benar menyesalinya dan dirinya berharap Xiao Yan mengeluarkannya. Begitu selesai berbicara, kekuatan yang kuat pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Ye Tian. Kekuatan yang bercampur dengan asap ungu kehitaman dengan busur listrik ungu segera menyebar keluar dari bendera. Namun kekuatan yang lebih kuat juga pada saat ini segera menekan kekuatan Ye Tian. Sosok kabut berwarna ungu kehitaman pada akhirnya kembali masuk ke dalam bendera dan benar-benar tidak lagi bisa keluar. Ye Tian pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan dirinya tahu bahwa dirinya tampaknya telah dibodohi lagi. Kekuatan yang kuat yang ditinggalkan oleh Yang Mulia pada saat ini benar-benar membombardir tubuhnya membuat sosoknya tidak bisa bergerak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai memasukkan bendera tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan juga pada saat ini segera memasukkan Gou Yan ke dalam cincin penyimpanan atau tepatnya ke dalam bendera penekan jiwa. Kemudian Gou Yan disatukan dengan sosok Ye Tian. Gou Yan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar tidak tahu terima kasih. Gou Yan pada saat ini lanjut berteriak meminta tolong kepada Xiao Yan. Gou Yan tampak melarikan diri ke seluruh ruang yang berada di dalam bendera penekan jiwa. Ye Tian pada saat ini melampiaskan semua amarahnya kepada Gou Yan yang berada di hadapannya. Keduanya adalah makhluk abadi dan Xiao Yan pada saat ini tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada permaisuri sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke hutan belantara keabadian. Permaisuri pun sedikit mengangguk dan kelinci Bing Yun pada saat ini segera mulai melesat. Jiwa Cimi pada saat ini juga mengikuti Xiao Yan dari belakang. Masalah klon dewa asli dan Gou Yan pada akhirnya benar-benar telah terpecahkan. Xiao Yan juga telah memperoleh banyak hal. Klon dewa asli tidak hanya berhasil menembus ke dewa asli bintang 5 tetapi dirinya juga dapat menaklukkan dewa asli bintang 8. Klon dari jiwa Cimi juga pada saat ini tampaknya bukan lagi permasalahan besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini telah menaklukkan iblis Ye Tian dan Xiao Yan akan menggunakan kemampuannya di masa depan. Hal ini akan sekali lagi meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan. Mempertimbangkan semua yang Xiao Yan miliki sekarang, kekuatan tempurnya semakin kuat dan terus-menerus menjadi meningkat. Jumlah orang kuat di bawah komando Xiao Yan pada saat ini terus-menerus bertambah dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Ini adalah kepercayaan diri yang diperlukan oleh Xiao Yan untuk kembali ke Sensi, karena tidak ada yang tahu pertempuran seperti apa yang akan Xiao Yan hadapi. Keberadaan kuat ini tentu saja benar-benar akan membantu Xiao Yan. Hanya dengan cara inilah Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Taixu. Singkat cerita, dalam sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya kembali ke tempat di mana ratusan dewa Taixu berada. Hampir ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini telah melarikan diri. Sementara itu tidak ada satupun prajurit permaisuri yang pada saat ini melangkah pergi. Melihat tentara api berkobar yang pada saat ini masih bercokol di sana, permaisuri pada saat ini sedikit terkejut. Permaisuri pun menghela nafas dan memandang ke arah semua orang sebelum akhirnya berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Permaisuri pada saat ini dipenuhi dengan kesedihan tetapi permaisuri harus tetap tegar. Sosoknya segera berkata agar para prajurit tentara api berkobar mematuhi perintah. Mulai saat ini dan detik ini tentara api berkobar dibubarkan.
Begitu perkataan permaisuri terdengar, para prajurit api yang berkobar pada saat ini segera mulai berteriak. Mereka meneriakkan semboyan bahwa tentara api yang berkobar tidak akan pernah hilang. Semburan teriakan yang sangat mengejutkan pada saat-saat ini bergema di kehampaan. Permaisuri juga pada saat ini sedikit mengencangkan tinjunya dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sosoknya pada akhirnya melayang di kehampaan. Permaisuri dengan penuh ketegasan dan aura yang sangat mendominasi pada akhirnya mulai segera berteriak. Permaisuri berkata agar tentara api berkobar mendengarkan perintah dan mereka akan dibubarkan. Merasakan aura kuat yang tersebar dari permaisuri, para prajurit pada saat ini terdiam sesaat. Tidak ada lagi suara yang bergemuruh dan semua orang menatap ke arah permaisuri yang begitu agung. Permaisuri segera kembali berbicara dengan suara yang menekan agar semuanya bubar sesegera mungkin. Setelah sesaat terdiam, pada akhirnya pasukan api berkobar segera mulai pergi satu demi satu. Kecepatan mereka pergi juga sangat lambat. Tampak sangat terlihat mereka pada saat ini benar-benar pergi dengan dipenuhi beban di dalam hati masing-masing. Permaisuri juga hanya bisa terdiam dengan ekspresi sedih sebelum akhirnya semua tentara benar-benar menghilang. Namun meskipun begitu, permaisuri yakin bahwa meskipun mereka pada saat ini pergi, sesungguhnya mereka tidak benar-benar pergi dan mereka pada saat ini masih menunggu di kejauhan. Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah permaisuri dan Xiao Yan bisa merasakan sakitnya perpisahan di hati permaisuri. Terlebih lagi permaisuri juga akan mengalami rasa sakit seperti ini lagi. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada akhirnya juga ikut menghilang di kehampaan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa merasakan aura dari permaisuri. Permaisuri pada saat ini tampak seolah-olah telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan kembali menatap ke arah ratusan Dewa Taiksu. Energi dari ratusan Dewa Taiksu ini diblokir oleh segel yang kuat. Xiao Yan ingin mengumpulkan energi yang agung di tubuh mereka. Tanpa banyak basa-basi, cincin penyimpanan di jari Xiao Yan bersinar dan bendera penekan jiwa seketika muncul. Xiao Yan juga mengeluarkan sosok Gou Yan dan pada saat ini lanjut memarahi Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan kekuatan yang familiar di mata Gou Yan pada saat ini terpancar di mata kiri Xiao Yan. Merasakan kekuatan ini, Gou Yan seketika benar-benar terdiam. Xiao Yan bisa menyegelnya kapan saja setiap waktu. Gou Yan pun tiba-tiba ketakutan sementara Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata sebaiknya Gou Yan pada saat ini melakukan sesuatu untuk Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah banyak sosok besar yang berdiri di kehampaan di ujung. Gou Yan juga pada saat ini menatap ke arah yang ditatap oleh Xiao Yan dan Gou Yan segera menyadari sesuatu. Sementara itu pada saat yang sama di ruang tertentu pemandangan di sini bahkan terlihat lebih luas. Sejauh mata memandang ada ribuan Dewa Taiksu yang sangat besar. Di belakang setiap Dewa Taiksu ada banyak sekali sosok yang pada saat ini berdiri. Ada juga rantai tebal dari sirip punggung Dewa Taiksu yang menghubungkan ke belakang. Ujung dari rantai besi ini adalah bahtera yang besar dan ini adalah bahtera yang persis sama dengan bahtera besar sebelumnya yang ditemui oleh Xiao Yan. Namun kali ini tidak hanya ada satu bahtera besar yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin. Ada 10 bahtera besar di antaranya dan semuanya ditarik oleh Dewa Taiksu. Banyak juga sosok-sosok yang pada saat ini mengenakan Void God Armor, tetapi perbedaannya adalah jumlah prajurit di sini sangat mencengangkan. Di atas Dewa Taiksu terbesar pada saat ini tampak terlihat ada banyak bangunan kecil yang dibangun. Tampak terlihat juga seorang pria mengenakan Void God Armor yang berbeda dengan para prajurit lainnya. Hampir semua Void God Armor dari prajurit berwarna hitam. Namun Void God Armor dari pria ini berwarna emas gelap. Armor ini juga memancarkan tampilan yang sangat keras.
teksturnya metalik dan wajah sosok tersebut tampak terlihat memancarkan aura yang kuat. Sangat jelas sekali terlihat bahwa sosok ini adalah panglima tertinggi di tempat ini. Sosoknya pada saat ini segera berteriak mengapa perbekalan dari alam sejati Xuan Yin belum tiba. Setelah pria yang mengenakan Void God Armor berwarna emas selesai berbicara, seseorang segera maju untuk memberikan laporan mengenai permasalahan tersebut. Sosok tersebut berkata bahwa dirinya melapor ke Komandan Agung Fei Yu. Mereka telah kehilangan kontak dengan alam sejati Xuan Yin dan dirinya khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Komandan bernama Fei Yu pun segera berbicara dengan dingin ketika bertanya apakah yang terjadi. Bukankah kelompok ini dipimpin oleh Su Chang? Kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam sejati Xuan Yin dan apakah ada kekuatan yang bisa melawan Taixu? Orang yang maju melapor pada saat ini terdiam dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara itu Fei Yu pada saat ini segera kali bicara agar mereka segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya lebih lanjut. Jika kelompok ini tidak kembali maka mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Garis pertahanan ini akan segera ditembus dan mereka tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Sosok yang membawa laporan juga seketika menangkupkan tangannya sebelum akhirnya mundur dari istana. Komandan Fei Yu juga pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya sosoknya pada saat terus bertanya kepada pihak lain. Sosoknya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka jalan menuju Sensi. Seorang prajurit Taixu segera maju dan menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan memberikan laporan kepada Komandan Fei Yu. Mereka akan mampu merobek garis pertahanan dalam waktu 100 tahun. Tetapi celah yang mereka gunakan untuk memasuki Sensi paling banyak hanya bisa bertahan untuk waktu sebatang dupa. Fei Yu pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera kembali bertanya apakah perbekalan dari subdunia lain telah tiba. Pria yang membawa laporan pun segera berkata bahwa perbekalan dari dunia besar Xian Yi dan wilayah bintang Hao Yu telah dikirimkan. Selain itu wilayah bintang Qian Yi dan alam sejati Xuan Yin memiliki situasi yang spesifik yang belum bisa diketahui. Fei Yu pada saat ini tidak mengatakan apapun dan sosokannya hanya mengangkat telapak tangannya. Fei Yu menyadari bahwa amarahnya tidak akan berpengaruh mengenai hal tersebut. Sosoknya juga menyadari bahwa yang bisa dirinya lakukan pada saat ini hanyalah menunggu. Fei Yu pada akhir segera berkata bahwa terlepas dari apakah perbekalan dari wilayah bintang Qian Yi dan dunia sejati Xuan Yin dapat tiba, setelah garis pertahanan terkoyak mereka harus masuk secepat mungkin. Pertempuran telah dimulai dan semuanya harus berjalan sesuai rencana awal. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Komandan Fei Yu, semua prajurit di aula berteriak serempak dan menangkupkan tangan mereka. Selanjutnya sekelompok prajurit pada akhirnya segera mundur dari aula. Fei Yu pada saat ini kembali menghela nafas dan bergumam bahwa titik pendudukan telah setengah terbuka. Kehampaan laut barat di dunia Sensi harus diduduki terlebih dahulu. Itu harus diduduki sesegera mungkin untuk melakukan pertempuran jangka panjang berikutnya. Sumber daya dari dua subdunia juga pada saat ini belum diantarkan. Hal ini benar-benar membuatnya sangat pusing. Mereka juga tampaknya perlu mengirimkan lebih banyak tenaga untuk mencari tahu apa yang terjadi di subdunia ini. Jika tidak ada pasokan sumber daya dari dua subdunia ini, dirinya khawatir begitu mereka memasuki dunia Sensi dirinya harus membayar harga yang mahal di awal. Jika begitu permasalahannya mereka benar-benar harus mati-matian merebut sumber daya dan hal ini benar-benar merepotkan. Selain itu setelah memasuki dunia Sensi dirinya juga merasa bahwa dirinya akan dapat menggunakan sumber dayanya untuk menerobos langkah kelima keabadian Kaisar. Dirinya sudah terjebak di tingkat ini selama ribuan tahun karena sumber daya Taixu sangatlah langka. Fei Yu pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan hasrat yang kuat di matanya ketika berbicara mengenai peningkatan kekuatan.
Dirinya telah lama terjebak di langkah kelima keabadian kaisar dan dirinya benar-benar ingin segera merasakan peluang langkah keenam. Fei Yu pada akhirnya benar-benar tidak lagi bisa menunda untuk waktu yang lebih lama. Fei Yu pun lanjut tersenyum sebelum akhirnya kembali masuk ke istana untuk menyendiri dan memakan Indomie.